Ada yang unik di sini sahabat, bukan masalah ini bunga paca sudah mulai berbunga, tapi di antara bunga paca ini sahabat beli tanam cabai lombok besar. Nah hasilnya yang mengejutkan adalah bagaimana bunga pacar air ini sahabat bisa membuat tanaman kita bersih dari yang namanya kutu putih. Luar biasanya tidak ada kutu putih yang menempel di belakang daun dari tanaman cabai yang kita tanam, dan ini sudah berbuah. Bahkan yang di bawahnya ini sudah berbuah sahabat ya. Tidak hanya satu, tapi beli menanam beberapa di sini sahabat, dan sudah mulai produktif juga. Nah di sini juga ada di tanaman marigold ini sahabat. Tanaman marigold ini beli juga tanam, di selanya ada tanaman cabai lombok besar, dan juga keadaannya sangat subur. Bahkan tidak terlihat ada satupun kutu putih yang terlihat mondar-mandir di sekitar tanaman ini. Jadi bakal buahnya sudah banyak sekali. Sayang kurang jelas di kamera. Tapi bila kita lihat di sini, nah, yang di bawah-bawah ini sudah mulai berbuah sahabat ya. Nah itu buah 1, 2, 3. Kemudian di sini banyak lagi bakal buahnya. Dan ini membuktikan bahwa tanaman yang di sampingnya ada bunga sahabat, ini justru bisa melindungi tanaman kita dari beberapa jenis serangan hama. Beberapa jenis, bukan semua jenis. Beberapa jenis hama itu menjadi salah sasaran sahabat, karena tersamarkan dari apa yang mereka inginkan. Jadi hama itu juga hinggap ke tanaman kita karena menginginkan suatu zat yang bisa didapatkan di dalam suatu jenis tanaman. Nah bila kita menanam bunga seperti ini, maka hama-hama itu akan salah identifikasi dan kemudian tidak menyerang tanaman cabai ini. Tidak menyerang tanaman cabai, tapi justru mungkin menyerang tanaman lainnya yang ada di sekitarnya. Atau mungkin tidak menyerang sama sekali karena mereka tidak menyukai dari jenis tanaman yang kita tanam di sekeliling dari tanaman cabai itu. Nah kalau ini jagung sahabat ya, jagung ini sudah mulai boleh kita pupuk dengan menggunakan pupuk organik cair. Nah pagi ini beli akan memupuk dengan pupuk organik cair. Apa yang digunakan? Yang digunakan adalah pupuk yang kita buat juga dari pendahulunya dari jagung ini, yaitu POC dari akar jagung yang sudah kita buat beberapa minggu yang lalu. Nah ini dia sahabat POC-nya. Nah ini dia, dan ternyata, nah ini yang menariknya adalah di sini tumbuh jamur yang beberapa orang sebut sebagai jamur keberuntungan di dunia pertanian sahabat ya. Jamur keberuntungan, dan beli sama sekali tidak bermaksud untuk memancing jamur ini, akan tapi benar-benar hanya ingin membuat pupuk organik cair dari akar jagung. Nah ini akarnya masih kelihatan sahabat, dan sahabat tinggal cek saja tanggal berapa video tersebut beli buat, dan seperti inilah hasilnya, muncul jamur seperti ini. Nah sekarang beli sudah bisa menggunakan POC ini, dan sekarang beli akan ambil POC-nya kemudian beli gunakan untuk memupuk kembali ke jagung, dari jagung kembali ke jagung. Nah mengapa bisa muncul jamur ini? Tidak heran sebenarnya sahabat, karena di Facebook Bali Organic TV Official banyak sekali sahabat yang membuat pupuk organik cair dengan menggunakan biang kompos ini, ternyata tumbuh jamur seperti ini. Bahkan ada yang baru 1 minggu kemarin sudah tumbuh jamur seperti ini. Dia juga tidak mengerti kenapa bisa begitu kan, tapi itu mungkin reaksi alami dari apa yang terjadi dari bahan-bahan yang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik. Berbeda dari jenis pupuk organik cair lainnya sahabat yang bisa warnanya keruh sahabatnya, tapi pupuk organik cair dari akar jagung ini memang seperti ini, warnanya tidak terlalu keruh dan aromanya juga tidak busuk. Karena apa? Karena kita tidak menggunakan terlalu banyak bahan di sini, hanya menggunakan akar jagung kemudian tanpa menggunakan gula sama sekali. Jadi sahabat tinggal tonton kembali videonya, dan hasilnya seperti ini sahabat ya. Dan kemarin pun banyak yang bertanya beli bagaimana aplikasinya. Nah sekarang beli buat dalam video beberapa minggu kemudian. Jadi setengah ember seperti ini sahabat kita tambahkan dengan air sampai ember ini penuh. Jadi perbandingan 1 berbanding 1. Kayu dan jala cukup menghidupimu, tiada badai, tiada topan kau temui, ikan dan udang. Nah kemudian untuk aplikasinya sahabat tinggal kocorkan saja. Satu pohonnya ini satu wadah seperti ini, wadah plastik seperti ini. Ini mungkin isinya sekitar 150 ml. Jadi tinggal sahabat tuangkan ini sahabat ya, sahabat kocorkan
di bagian bawah dari tanaman jagung yang sahabat akan pupuk. Jadi mengembalikan jagung kepada jagung di generasi berikutnya. Kita mengeluarkan kesuburan jagung yang sebelumnya begitu subur, buahnya begitu besar-besar, untuk bisa diturunkan kepada penerusnya yang berikutnya. Jadi kita berharap kesuburannya sama, karena mikroorganisme yang sebelumnya menyuburkan tanaman jagung yang kita tanam, itu kita kembalikan lagi ke lahan ini. Prinsipnya seperti itu sahabat ya, tidak ribet-ribet. Paprika juga sudah mulai berbuah dan beli menggunakan POC sahabat dalam fase generatif ini. POC yang kita gunakan juga sama seperti yang digunakan tadi. Kalau bisa lihat, dalam satu polybag kita menghasilkan banyak sekali buah paprika sahabat ya. Ini juga ada banyak sekali karena ini adalah 4 pohon paprika dalam satu polybag. 1, 2, 3, 4 sahabat ya. Sudah sering beli masukkan di kanal YouTube ini. Di sini ditambahkan POC terasi. Nah, karena apa? Karena saat ini tanaman kita yang sedang berbuah membutuhkan banyak sekali nutrisi hara yang bisa menyokong pertumbuhan dari buah agar bisa berukuran maksimal. Ini POC terasi sangat kaya akan mineral dan unsur hara lainnya, jadi kita akan campurkan ke dalam POC akar jagung yang tadi. Jadi aromanya ini mirip seperti madu sahabat, bukan seperti tape lagi tapi sudah seperti madu. Luar biasa. Silahkan dibikin dan videonya sudah ada sahabat ya. Jadi semua serba pakai kata kunci saja. Bali Organik TV POC terasi. Dan ini adalah resped yang baru kemarin beli pindah tanamkan. Ini ada sawi, semuanya sawi sahabat tapi beda jenis. Intinya adalah bagaimana kita mengembalikan apa yang ada di alam untuk kembali ke alam. Seperti misalkan si kecil lagi mencabut rumput dan akan kita buat sebagai bahan pupuk organik cair sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Jadi mengembalikan yang kita dapatkan di alam untuk kita gunakan sebagai penyubur untuk tanaman yang kita tanam. Rumput kita olah sebagai POC atau pupuk padat atau kompos, apapun caranya tidak masalah. Yang penting kita kembalikan seperti tadi. Banyak rumput-rumput liar yang tumbuh di sela-sela resped ini. Nah, dan dibersihkan oleh si koboi cilik. Kemudian ini akan dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi POC sebelumnya. Jadi dipisahkan, kalau bahannya rumput ya gunakan rumput. Yang dari akar seperti tadi akar jagung kita gunakan dari akar jagung saja. Dek, udah dek. Ya, silahkan dibawa ke tempat ember yang ada rumputnya ya. Nah oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Intinya seperti tadi beli bilang, jangan pernah sia-siakan apapun hasil sisa yang sahabat dapatkan dari kebun sahabat ya. Kemudian sahabat bisa manfaatkan sebagai penyubur di lahan atau di kebun organik sahabat. Jangan pernah membuang apapun selama itu limbah dari tanaman organik yang sahabat gunakan. Sertanya limbah dari tanaman organik yang sahabat tanam sendiri, rawat sendiri sampai panen, dan akhirnya limbah organik yang bersih dari residu kimia, bersih dari racun-racun pestisida kimia, sahabat bisa gunakan sebagai bahan untuk menyuburkan tanaman sahabat. Tidak perlu jauh-jauh karena sejatinya semua sudah tersedia di kebun organik sahabat. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Dan kemarin banyak yang bertanya, beli mengapa media di resped beli itu warnanya selalu hitam. Nah, di video besok atau 2 hari lagi beli akan kasih tahu formula yang beli gunakan untuk media di dalam resped ini. Semua resped yang beli bikin medianya sama seperti ini. Oke, cukup sekian. Ucapkan bye-bye sama sahabat Bali Organik TV. Dadah. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya.